Aja Bradley ini dia kontekskan sendiri ke penelitiannya, tidak bisa dipakai dalam penelitian misalnya kalau kita menggunakan struktur fungsional nggak bisa. Kenapa beda? Beda teorinya. Makanya Geertz itu dari beberapa antropolog itu hanya menulis refleksi-refleksi dia ketika melakukan penelitian, dan itu hampir semua karya etnografi ada refleksi penelitian. Saya kasih contoh itu perkawinan Bugis, ada buku di situ perkawinan Bugis. Ya, perkawinan Bugis itu Susan Miliar, itu seorang antropolog sebenarnya Amerika. Dia itu segenerasi dengan Geertz ini. Dia itu segenerasi ya saling mengutip di situ. Pelras dengan ini, Susan Miliar ini saling mengutip. Nah, ini menarik. Di sini ini kan monografi, ini karya etnografi tentang perkawinan Bugis. Di dalam sini dia ceritakan bagaimana ketika penelitian di sana. Dia sebagai orang kelas menengah Amerika yang kemudian masuk dalam kebudayaan Bugis. Awalnya dia menganggap masyarakat ini masyarakat eksotik ceritanya, masyarakat yang masih homogen, yang masih tertinggal. Tapi apa yang terjadi? Ternyata dia sampai di sana, kalau istilah sekarang dia itu merasa, karena orang Amerika yang kelas menengah, dia merasa bahwa dia bisa masuk dengan mudah. Tapi ternyata tidak. Orang-orang di sana juga punya persepsi sendiri tentang orang luar. Akhirnya apa? Ketika masuk di penelitian itu sering dibully. Kalau bahasa sekarang kerennya itu dibully sebenarnya. Tapi dia di sini mengungkapkan bagaimana dia merasa sebenarnya sangat tidak nyaman dengan itu. Misalnya ada satu kasus. Dia pulang kemudian kembali. Di situ ada namanya tuan rumah, istilahnya orang tua angkatnya. Jadi di situ dia tinggal ketika penelitian. Ketika dia datang, dia bawa oleh-oleh itu coklat mahal, jadi bukan sekelas Silver Queen, itu coklatnya orang-orang Amerika. Dia bawa coklat, dia kasih ke masyarakat di situ, orang-orang tua, kayaknya dia di sana kan ada orang tua, dia kasih orang-orang tua. Nah, orang itu bilang ini sebenarnya itu anak-anak, jadi coklat itu dikasih ke anak kecil. Kenapa? Karena pemahaman orang Bugis, coklat itu makanan anak-anak. Bukan seperti bayangan kita bahwa silver itu makanan istilahnya makanan mahal. Nah, dikasih anak-anak. Ternyata makanan yang paling istilahnya menurut Miller di situ, makanan yang paling disukai orang Bugis itu biskuit kaleng, kaum buang. Nah, akhirnya dia bilang iya. Itu juga ketika suaminya datang, suaminya itu kalau nggak salah dia doktor, kalau bukan matematika fisika doktor. Membantu di sini Susan Miliar. Kenapa dia datang membantu? Bukan membantu apa? Karena ada anaknya, anak kecil. Jadi suaminya datang itu hanya tugasnya di Sopeng itu dia merawat anak kecil itu, anaknya ini. Akhirnya apa? Semua orang kaget. Loh, kok dokter cuma kerjanya jaga anak kecil lagi. Di sini tidak ada laki-laki begitu. Nah, terus kasus yang ketiga itu tentang pakaian. Orang Barat kan pakaiannya bukan terbuka, dia simpel-simpel kan, baju kaos apa, enak bergerak apa. Suatu waktu, setiap ada pesta, Susan Miliar itu sudah 2 kali pakaian yang dipakai, itu hanya beberapa pakaian saja. Akhirnya karena tuan rumahnya itu, bapak angkatnya itu merasa kasihan, diberikan baju. Dia bilang, semua ini orang cerita di sekitar sini, bahwa Anda ini mungkin tidak punya uang, tidak bisa beli baju. Akhirnya dibelikan baju. Jadi warga itu ada yang makanya kasih baju. Dan dia merasa, oh ternyata begitu ya. Ternyata kebudayaan itu sangat relatif. Kita menganggap bahwa Susan Miliar yang menganggap bahwa oh yang saya temui ini mungkin begini, ternyata banyak persepsi juga. Nah ini sebenarnya refleksi-refleksi. Dia juga menceritakan bagaimana kemudian pada awalnya dia tidak bisa mendapatkan data-data, tapi kemudian setelah akrab, membangun istilahnya rapor, kemudian mulai dia banyak orang mulai terbuka berbicara. Geertz juga begitu di Bali. Ketika menulis Negara Teater itu, atau yang Cook Fight itu yang di tafsir kebudayaan, Sabungayam, itu bagaimana Geertz itu ketika di sana, di desa-desa, itu 1 bulan pun tidak bisa penelitian. Dia setiap jalan, orang lain itu ketika melihat Geertz itu seolah tidak ada. Geertz itu tidak ada. Kenapa? Tidak berani menatap matanya, dan dia hanya menatap sekitar 4 meter ke belakang kepalanya. Jadi seolah Geertz itu tidak ada.
Setiap mau bertanya orang semua pada tidak mau, tidak banyak bicara. Akhirnya suatu waktu ada momen yang membuat Gers bisa masuk di situ. Ketika dia menonton Sabung Ayam, jadi Sabung Ayam, Gers juga ikut. Tiba-tiba ada penggerebekan. Polisi datang sama orang lari. Gers yang orang bule yang besar lari juga, karena kontur di sana kan desa, kemudian di pinggir sawah, kemudian di situ banyak parit-parit. Gers lari kemudian terpeleset jatuh di parit itu. Jatuh di parit, tercebur di lumpur. Akhirnya orang semua ketawa. Iya. Nah, setelah kejadian itu, Gers kemudian dibicarakan, istilahnya digosipkan di mana-mana. Dan satu waktu dia jalan, orang kemudian menegurnya. Setiap dia jalan di desa, dan kemudian bertanya, seharusnya Anda tidak perlu lari. Kenapa polisi tidak akan mungkin tangkap? Kan peneliti yang ditangkap ini warga-warga di sini. Tapi Gers mungkin karena takut, akhirnya ikut lari juga. Nah setelah itulah kemudian dia bisa akrab dengan masyarakat. Jadi begitu, tantangan peneliti itu sangat banyak. Jadi tidak bisa langsung ketika ketemu langsung wawancara, tidak bisa. Butuh pendekatan tertentu. Nah itu sebenarnya, jadi kalau Anda menulis nanti, tulis refleksi itu. Bagaimana Anda menemukan, misalnya kalau ketika ada kendala, Anda menemukan jalan keluar, dan itu sebenarnya pengalaman yang menarik kenapa orang bisa baca setelah Anda dan bisa jadi bahan masukan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Jadi kalau mau lihat etnografi ini begini. Ini sebenarnya awalnya ini cuma monograf laporan penelitian, tapi kemudian diterjemahkan oleh Indinawa untuk dibaca. Di sini semua tempat itu anonim, bahkan toko-toko itu banyak anonim. Jadi itu kampung saya tidak tahu itu kenapa, karena namanya diganti-ganti semua. Kenapa? Itu memang ada satu cara penelitian, ada satu memang cara penulisan etnografi. Ketika misalnya itu dianggap sensitif, bisa membahayakan penelitian kita. Misalnya orang-orang yang misalnya kita wawancarai bisa dibuat diganti namanya dengan nama lain, supaya tidak ada nanti konsekuensi yang terjadi pada orang itu ketika kita menulis laporan penelitian itu. Nah itu juga Anda membuat tema penelitian juga jangan yang susah. Misalnya ada dulu teman saya menulis tentang penjara, akhirnya tidak bisa masuk saja, mau wawancara harus melewati administrasi, baru mau wawancara orang waktunya habis, akhirnya gagal dan tidak susah. Jadi Anda harus cari tema-tema penelitian yang dianggap mudah, Anda menguasainya dan bisa melakukan wawancara yang baik. Apalagi dalam kasus etnosains itu tidak bisa hanya harus wawancara mendalam. Kenapa? Itu harus berulang-ulang terus. Karena kita mau menggali sistem pengetahuan masyarakat di sini. Nah, sistem pengetahuan inilah yang sebenarnya sangat unik, berbeda dengan mungkin pengetahuan yang lain. Jadi pengetahuan itu nanti ada dua klasifikasinya. Ada yang bersifat intersubjektif. Intersubjektif itu pengetahuan itu sudah di-share. Dan ada beberapa, mungkin saja tidak seluruhnya memahami itu, mengetahui itu, tapi ada beberapa kelompok, misalnya ada sekitar 10 orang yang mengetahui, misalnya sistem navigasi, kan tidak semua orang Baja itu tahu tentang sistem navigasi, hanya orang-orang tertentu saja, itu yang sifatnya intersubjektif. Jadi ada memang pengetahuan yang sudah di-share, yang sudah sosial, bersifatnya sudah sosial, ada yang sifatnya masih subjektif, atau biasanya hanya beberapa individu saja yang mengetahuinya. Ini harus Anda banyak mencarinya, menggali yang begitu. Ya. Oke? Ada lagi pertanyaan? Nah, mengenai ini teknis. Penggunaan tape recorder atau alat perekam atau alat bantu ketika penelitian itu penting. Kalau saya, Anda tidak usah mencatat sekarang, gunakan saja alat perekam. Kenapa? Karena mencatat itu bisa mengganggu konsentrasi informan.
Nah, dulu alat perekam itu juga sebenarnya tidak efektif juga. Kenapa? Karena bentuk fisiknya itu apa? Itu khas alat perekam. Jadi orang tahu. Biasanya informan kalau diaktifkan itu tape langsung hati-hati bicara. Kenapa? Karena dia merasa apa yang diucapkannya itu direkam. Nah, orang takut itu. Nah, kalau HP orang kan tidak tahu. Anda pura-pura buka SMS, aktifkan, lalu simpan. Jadi mungkin dia tidak sadar. Nah, sudah wawancara lah. Nah, setelah itu hasil wawancara itu Anda transkrip, ada namanya transkrip. Model verbatim itu ditranskrip semua, langsung ditranslate. Apa yang diucapkan di situ, Anda tulis semua, pertanyaan, jawaban ini semua Anda tulis. Dan itu harus ada disiplin. Jangan menunggu nanti bertumpuk baru ditulis kembali. Setiap selesai wawancara, pulang mau istirahat itu langsung tulis. Kenapa? Banyak hal mungkin konteks di situ yang masih istilahnya masih faktual, masih baru, itu Anda bisa tulis. Tapi kalau misalnya nunggu besok itu bisa terlupa ya, itu bisa hilang. Kenapa? Karena kita lupakan. Nah, itulah yang penting. Nah, kemudian hipnosains ini karena sistem pengetahuan yang kita mau gali itu banyak nanti klasifikasi yang terpenting itu kan klasifikasi, karena itu berkaitan dengan bahasa. Itu nanti mungkin kalau misalnya kita ada penelitian di Badan Masyarakat Bajo, itu nanti muncullah misalnya bagaimana mereka membuat kategorisasi misalnya tadi itu jenis-jenis ikan apa, kemudian penamaan ikan itu biasanya mereka klasifikasi tertentu. Jadi mereka sebenarnya lebih pintar. Kenapa? Karena mereka setiap hari atau istilahnya mereka belajar dari pengalaman. Inilah yang mencoba sebenarnya kita ungkap pengalaman mereka tentang kehidupannya yang kita mau angkat. Kalau Anda tidak bisa terlibat langsung, bisa wawancara dengan merekam pengalaman mereka itu. Dia kan merekam pengalamannya, dia rekam di sini, kemudian Anda pancing, bertanya, dia akan cerita semua. Anda melalui pengalaman dia. Nah, kelemahannya, misalnya itu kan juga sebenarnya penafsiran. Jadi yang Anda dapatkan nanti fakta-fakta tentang apa yang terjadi di situ. Jadi dia sudah menafsirkan, kalau bahasanya gas, dia sudah penafsiran, misalnya ini informannya, dia sudah menafsirkan ini kebudayaannya, dia sudah menafsirkan, dia sudah penafsiran. Nah, kemudian Anda mencatatnya lagi, mengumpulkannya, mengkategorisasi. Jadi Anda juga nanti menafsirkan kembali data tersebut. Jadi itu penafsiran di atas penafsiran. Begitu modelnya. Berbeda misalnya kalau Anda mengalami langsung. Kan juga begini, kalau misalnya Anda ada satu peristiwa, Anda ikut terlibat di situ, bisa menceritakannya langsung bagaimana apa yang Anda lihat. Makanya Malinowski itu sebenarnya lebih cenderung mengajak antropolog itu harus tinggal lama. Makanya kan dia maunya 1 tahun supaya siklus kehidupan masyarakat itu kita bisa temukan atau ikuti. Mulai dari panen, kemudian setelah istilahnya menanam, kemudian memanen, pasca panen apa yang mereka lakukan, itu 2 siklus itu bisa kita lihat ketika kita lama penelitian. Tapi kalau cepat, banyak data-data yang nanti tidak kita dapat. Evan Pritchard itu penelitian di Thailand, itu ada namanya di sana ya. Itu dia penelitian tanpa wawancara. Kenapa dia tidak bisa masuk? Kenapa? Karena ini Evan Pritchard sebenarnya bukan antropolog, dia adalah tentara yang kemudian di training penelitian, kemudian dikirim oleh Amerika untuk belajar tentang kebudayaan di Asia. Nah,
banyak sekali dikirim pada waktu itu. Ada Margaret Mead itu dikirim, ada ya Margaret Mead, banyak setelah hampir semua Indonesianis itu dikirim, memang tetap penting itu. Nah, ketika sampai di sana masyarakat tidak terima. Akhirnya apa terjadi? Dia hanya memasang tenda di tengah pemukiman, di tengah desa itu, pasang tenda di tengah-tengahnya, kemudian dia di situ setiap hari melihat aktivitas di situ, kemudian mencatat. Jadi selama nggak tahu berapa tahun itu, ada sekitar 3 tahun mungkin itu, Evan Pritchard mencatat terus apa yang mereka lakukan. Nah, artinya apa? Penelitian itu mengharuskan kita kreatif. Jangan ketika tidak ada data kita kemudian mundur. Banyak cara lain kayak itu tadi. Girls itu awalnya ke Bantul itu, sebelum ke Pare, ke Kediri di Mojokerto itu. Dia ke Bantul, tapi kemudian di Bantul dia merasa tidak wah, tema ini tidak menarik. Akhirnya dia pindah tempat. Jadi ada beberapa bulan di Bantul itu, awalnya mau penelitian semuanya di Bantul, tapi dia merasa ada sesuatu yang tidak ditemukan, akhirnya pindah ke Jawa Timur, di Palu, Kediri. Nah, muncullah tulisannya itu Preya, Abangan, dan Santri, atau biasa juga disebut agama Jawa. Nah, sudah diterbitkan di Indonesia kan itu. Begitu. Ya, oke. Ada pertanyaan? Jadi alat bantu itu sangat penting. Alat bantu penelitian seperti tape recorder, kemudian kamera, foto untuk merekam peristiwa, motret, atau bisa juga membuat video supaya nanti Anda bisa punya bukti fisik bahwa seperti itu yang terjadi. Nah itu. Jadi tidak usah terlalu ribet, harus ini tidak perlu. Maksudnya ada memang penelitian mungkin kita butuh ini, kita butuh misalnya foto yang banyak, ada juga tidak. Misalnya dalam etnosensi itu tidak perlu foto yang banyak. Kenapa? Kita tidak bisa foto pengetahuannya orang. Yang kita foto aktivitas dia. Kenapa? Supaya kita bisa masuk bahwa seperti itulah pengetahuan mereka kan begini. Dalam etnosains, perilaku itu selalu digerakkan oleh pengetahuan. Jadi pengetahuanlah yang membimbing, mengarahkan orang untuk bertindak. Jadi kebudayaan itu sentral. Jadi apa yang dilakukan orang adalah cerminan dari pengetahuannya. Itu etnosains. Jadi bisa Anda masuk lewat bahasa, bisa juga masuk lewat aktivitas kehidupan sehari-hari, supaya Anda nanti bisa tahu, oh ini kenapa? Karena etnosains itu menganggap bahwa pengetahuan itu adalah yang menggerakkan atau membimbing perilaku seseorang. Makanya dalam etnosains itu, kebudayaan itu adalah sistem pengetahuan yang merupakan cetak biru yang berada di kepala orang, yang membimbing dia, mengarahkan dia, menginterpretasikan lingkungannya atau kebudayaannya. Jadi seperti itu. Berbeda misalnya kalau dia dari aliran determinisme justru yang membentuk pengetahuan itu adalah lingkungan. Kenapa? Karena tekanan lingkungan itulah yang kemudian memaksa orang mengembangkan pengetahuan. Misalnya pada masyarakat Eskimo, kenapa mereka mengolah makanan itu mentah? Atau mereka hanya mengolah sederhana, dikasih saja bumbu kemudian dimakan, atau sama sekali tidak dikasih bumbu. Kenapa? Karena alam memaksa mereka. Kalau mereka olah, mereka masak misalnya menjadi sop, maka kemungkinan besar nutrisi protein di dalam daging itu atau lemak di dalam daging itu akan banyak hilang, sehingga kebutuhan lemak yang sangat banyak dibutuhkan di daerah ini itu tidak bisa terpenuhi. Nah, ini yang sebenarnya menyebabkan bagaimana lingkungan. Tapi etnosains justru tidak melihat itu, bahwa
yang sentral itu adalah pengetahuan, segala-galanya adalah pengetahuan. Itulah yang membimbing. Jadi ketika kita menemukan pengetahuan masyarakat, maka kita bisa memprediksi perilaku mereka. Kenapa? Karena pengetahuan itulah yang membimbing mereka untuk istilahnya bertindak atau menjalani kehidupan sehari-hari. Ya, ada pertanyaan? Jadi terkait alat bantu, ya alat bantu penelitian. Nah, banyak sebenarnya instrumen-instrumen penelitian bisa Anda lakukan, yang bisa Anda gunakan banyak, bisa itu nanti. Tapi yang terpenting adalah itu tadi, membuat instrumen penelitian seperti misalnya data wawancara, itu harus penting, harus terstruktur, harus benar-benar sudah selesai di pertanyaan penelitian, supaya data-data yang kita dapatkan itu banyak. Nah, jangan terpaku saja dengan nanti pertanyaan penelitian itu, bisa Anda nanti kembangkan itu, cari informasi lain yang mungkin awalnya tidak pernah bayangkan bisa muncul dalam penelitian kita. Kenapa? Ini kan sebenarnya pedoman saja. Wawancara itu kan sebenarnya pedoman wawancara itu sebenarnya hanyalah membantu membimbing kita, sebenarnya mengarahkan kita, berarti kita bisa kembangkan lebih banyak untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya. Nah, jadi Anda bisa pilih tematik, misalnya apa saja yang menarik isu-isu besar yang Anda teliti. Kalau dalam masyarakat yang homogen, itu biasanya masih menggunakan etnografi lama yang klasik. Kita menjelaskan secara keseluruhan, secara komprehensif, semua hal kita jelaskan. Akhirnya apa? Penelitian itu tidak mendalam. Tetapi kalau Anda ambil tematik, misalnya kisah-kisah cerita, misalnya orang Bajo, misalnya politik, bagaimana orang Bajo dalam politik misalnya ya. Nah, kita bisa lihat bagaimana aktivitas mereka, partisipasi politik mereka, itu bisa satu isu besar yang bisa kita ambil. Atau bagaimana mereka sebenarnya dalam hal misalnya ekonomi bisa jadi tema yang menarik. Atau dalam hal religi, misalnya agama, bisa juga di situ. Anda bisa cari yang tematik-tematik itu supaya datanya nanti lengkap dan ya. Oke, atau kita break dulu ya. Break dulu buat dulu minum, nanti kita lanjutkan sampai berikan wawasan bagaimana perubahan kebudayaan, bagaimana bisa menangkap konteks kebudayaan. Nah, untuk selanjutnya nanti akan dipandu oleh Mas Daniel. Itu nanti akan lebih ke konteks penelitian nanti. Misalnya bagaimana nanti tema Anda nanti diarahkan oleh Mas Dani untuk supaya bisa nanti langsung penelitian. Jadi mungkin ini adalah pertemuan besok ya, terakhir. Kalau besok itu pembekalan terakhir untuk turun ke lapangan. Ya, mungkin itu saja. Silakan Mas Dani.